Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian di dalam kitab Lubabul Hadis, yaitu di dalam hadis yang ketiga babul salis, bab yang ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, yaitu keutamaan membaca bismillah. Kalau hukumnya kemarin kita udah bahas di awal-awal kajian kan. Hukum bismillah itu ada kalanya wajib. Kapan wajib? Ketika membaca Al-Fatihah dalam salat. Ada kalanya makruh ketika dia melakukan hal yang makruh, baca bismillahirrahmanirrahim, rokok. Nah, kan merokok kan paling sedikit rokoknya makruh nih kata ulama, sambil baca bismillah rokoknya mah. Ada kalanya haram baca bismillah. Kok bisa? Bisa. Minum homer dia, minum tua. Bismillahirrahmanirrahim. Dua dapat dosa. Minum satu dosa minum homernya, dua melecehkan nama Allah dengan minuman yang diharamkan. Ada kalanya mubah kalau dia mau pindah-pindah bismillah, mau bergerak bismillah, punya mubah. Ada kalanya menjadi sunnah ketika dia mau makan, minum, baca bismillah. Itu tentang masalah hukum. Sekarang kita masuk tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi luar biasa kalimat bismillah ini. Mari kita baca, kalau salah di Mu'in, keutamaan baca bismillah itu sebelum tidur 21 kali. Barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika dia mau tidur, rumahnya akan dijaga dari kebakaran, dari maling, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika hendak tidur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min abdin, tidaklah daripada seorang hamba, yaqulu, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, illa kecuali zabas syaitan, meleleh. Zaba itu meleleh. Apa yang meleleh? Syaitan. Kama sebagaimana yazubu melelehnya rasa su tima alanar yang dibakar oleh api. Ketika dia baca bismillah, setan itu meleleh. Dia mau makan, dia baca bismillah, setan tidak bisa ikut, meleleh. Ini hadisnya. Dan ini dijelaskan juga di dalam kitab Fawaidul Mu'taroh. Ada satu dibuat hikayat. Seseorang itu, dua orang ini diikuti oleh syaitan. Yang satu, si fulan ini selalu baca bismillah, mau masuk rumah bismillah, mau keluar rumah, apapun af'al perbuatannya selalu baca bismillah. Yang satu lagi, setan ini mengikuti orang yang tidak pernah yaqulu bismillah, tidak pernah mengucapkan bismillah. Jadi orang soleh ini, orang alim ini, kasab wali ini ditengok setan ini. Woi, iblis bahasa kita setan. Kau kok kurusnya? Iyo, aku ditugaskan disuruh ikut pulang nih nah. Saro aku. Dia nak mandi, selalu baca doa, aku tidak bisa mandi. Dia nak makan, baca bismillah, aku tidak bisa makan. Selalu atas nama Allah. Saro aku. Kayak inilah aku tidak turus. Yang siko ini gemuk nih kan, bersih dia. Ini hikayat nih dalam kitab Fathul Mu'taroh. Kau kok bagus yang bersih. Iya, aku yang naik ke dia ini selalu apa-apa tidak pernah baca bismillah, segala tidak pernah ingat Allah. Aku ikut juga serta mengikuti apa perbuatan dia. Apalagi wabil khusus kalau kita mau berhubungan. Minimal a'udzubillahi minasy, karena setan ikut investasi. Inzal itu ketika kita keluar, setan juga ikut keluar. Makanya kadang anak itu keluarnya separuh ya. Kalau tinggal aku kayak setan. Rupanya bapaknya udah baca bismillah. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibna fima razaq. Atau kalau tidak apa lagi minimal a'udzubillah. Itu dibahas lagi kalau dalam fikih. Minimal di antara dua pasang itu salah satu yang beda gugur. Kalau istrinya yang baca a'udzubillah, aman suaminya tidak baca. Atau istri tidak baca, suaminya baca. Setan tidak bisa ikut berhubungan juga. Begitu juga ketika buka baju, bismillahi la ilaha illa huwa. Setan terhijab, tidak bisa nih. Yang ini dijelaskan dalam kitab juga. Minimal nama Allah itu jangan ditinggalkan setiap af'al perbuatan yang baik-baik. Kalau nyembelih, mazhab kita hukumnya sunnah, bismillahi Allahu Akbar,
Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takbir 3 kali sunnah. Nah, kalau mazhab lain hukumnya wajib baca bismillah. Kalau kita tidak wajib bismillah ketika nyewa hewan kurban tidak sah. Cuman makruh mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain hukumnya tidak sah. Tidak sah. Jadi, tidaklah seorang hamba dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu akan meleleh sebagaimana melelehnya timah yang dibakar oleh alan-nar, oleh api. Jadi jangan tinggalkan amalan sepele ini gitu. Kadang keluar bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata, ketika naik motor berangkat kerja jangan tinggalkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan tinggalkan. Mau pakai sandal bismillahirrahmanirrahim, pakai baju bismillah, makan bismillah. Jangan tinggalkan nama Allah. Kemudian hadis yang kedua, kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma min abdin," tidaklah daripada seorang hambaku, yaqulu, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa, kecuali amarallahu ta'ala, Allah akan memerintahkan, Allah yang maha tinggi itu akan memerintah kiraman, malaikat. Kiram itu malaikat, katibin, untuk malaikat-malaikat pencatat, an, bahwasanya yaktubu, dia akan menulis, fi diwanihi, dalam buku catatan, arba'ama ati hasanatin, 400 kebaikan. Jadi setiap orang itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah akan perintahkan malaikat untuk mencatat di buku catatan diwan itu buku catatan amal yang ditulisnya 400 hasanatin kebaikan. Nah, itu sepele. Jadi sebenarnya amalia akhirat itu mudah, gratis, cuman kita belum diberikan taufik wal hidayah untuk melakukan amal soleh. Kita taunya amal-amal yang berat, amal yang sepele ini padahal fadilahnya begitu besar. Cuman sulit untuk mengamalkannya, cuma mengucapkan bismillah. Kemudian waqala Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man qala," barang siapa yang berkata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marotan, sekali we, lam yabqa min zunubi, maka tidak akan tersisa daripada dosanya, zarotan, walaupun sebesar biji sawi. Artinya ketika dia berbuat amal, ya mengucapkan bismillah, termasuk penggugur dosa dia. Bayangkan coba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah itu berikan kita taufik ya. Setiap kita dengarkan hadis, kita mudah untuk mengamalkannya. Bismillah, amal fadilahnya banyak nih. Untuk bismillah ada beberapa hadis di sini, 10 hadis yang kita baca, belum lagi hadis-hadis yang lainnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kataba," barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu zaman kita masih kecil-kecil madrasah. Kalau zaman dulu kan ada madrasah sore nih, balik sekolah SD, madrasah, sudah madrasah, malamnya ngaji tidur. Sekarang tidak ada lagi. Anak disuruhnya sekolah sampai jam 5. Akhirnya tidak ada lagi ngaji. Dulu bisa nulis Melayu, sekarang tidak, jangankan nulis Melayu, baca nulis bismillah pun tidak bisa. Dulu kalau kita nulis tidak ada tulis bismillah, kena marah. Minimal ada bismillah. Cuman bismillah ini termasuk min ayatul Quran, ayat Quran. Kalau menulis di undangan jangan tulisan Arab, minimal Latin. Latin tidak jadi Al-Quran. Latin itu huruf biasa, huruf tulisan kita biasa. Yang kelirunya itu pakai ayatnya bismillahirrahmanirrahim di undangan, kemudian dikoyai dimasuki tong sampah ayat Allah itu, lafaz Allah. Nah, bahkan di sini ada kisah Bishr al-Khafi. Beliau ini seorang ulama sufi. Dulunya mantan preman, orang nakal. Mabuk peminum beliau. Cuman dia ketika itu berjalan di pasar, ini dalam sarah kisahnya. Beliau nengok tulisan lafaz Allah berserakan di tanah, di lantai. Walaupun beliau seorang preman lah bahasa kita ya, kita kisahkan seorang preman. Kemudian nampak nama Allah, beliau ambil, beliau lap, kemudian beliau kasih parfum, diletakkan tempat yang
Kemudian ditaruh tempat yang tinggi. Yunadi fanunadi, kemudian dipanggil lah. Ada seruan syirhi secara rasio. Wahai bisir al-khafi, engkau telah mengagungkan namaku, engkau telah memberikan wangi-wangian atas namaku, engkau telah meletakkan namaku di tempat yang tinggi, maka aku akan mengharumkan namamu dan aku angkat derajatmu. Semenjak itu dia berubah, tobat, ngaji, ngalim, jadi ulama bisir al-khafi. Banyak kisah yang buka di internet. Cuman mengagungkan. Jadi jangan sepele, ada nama itu Allah ambil. Kalau beliau dikasihnya parfum, dibaguskannya, ditaruh tempat yang tinggi. Nah, apa kabar orang itu nulis undangan bismillah buang tong sampah. Nauzubillah. Ayat Quran. Nah, jadi buat dosa tanpa sadar kata ulama zanbun azim. Dosa yang terbesar itu jahilul fiddin, kebodohan dalam agama. Ketika dia berbuat dosa tanpa sadar dan tanpa merasa berdosa. Nauzubillah. Nah, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, fayajawaddu ta'ziman, dan dia membaguskan, fajawad itu membaguskan, baca tulisannya bismillah itu dibaguskan ya. Ta'ziman, dengan mengagungkan juga, ya Allah, maka ghufira lahu, Allah ampunkan dosanya, ma taqaddam, dosa yang terdahulu, min zambi, daripada dosanya, wa ma ta'khir, dan dosanya yang akan datang. Artinya kata ulama, kalau dosa yang akan datang dia itu akan terjago. Kalau dia buat dosa itu dijago sama Allah, terhalang deh, ataupun dia buat dosa cepat istighfar, cepat kembali kepada Allah. Nah, kalau dia nuliskan dengan mengagungkan Allah, dengan merapikan, Allah ampunkan dosanya. Jadi amalia akhirat itu sebenarnya gampang, mudah, gratis, murah. Cuman kita yang kadang belum Allah berikan taufik untuk beramal. Kemudian kalau Nabi SAW bersabda, "Iza kataba ahadukum," apabila kalian menulis, di antara kalian menulis Bismillahirrahmanirrahim, falyamudda, memanjangkan, mat itu memanjangkan, dipanjangkannya ar-Rahman, dipanjangkan hurufnya, dipanjangkan huruf ma-nya, dipanjangkan ar-Rahman. Maka Allah ampunkan juga di sambungan yang tadi, hadis yang tadi, dosa dia yang terdahulu dan akan datang. Kemudian kita lanjutkan lagi, hadis Nabi katakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi, zainal sama, Allah itu menghiasi langit, bil kawakib, dengan bintang-bintang, perhiasan langit itu bintang. Allah menghiasi langit itu dengan bintang. Cara Allah menghiasi langit dengan bintang. Wa zainal malaikata, dan Allah menghiasi para malaikat dengan malaikat Jibril. Atau perhiasan malaikat adalah malaikat Jibril, atau penghulunya malaikat adalah malaikat Jibril. Wa zainal jannata, dan Allah menghiasi surga dengan bilhuri, dengan bidadari, wal kusuri, dan dayang-dayang, dengan para bidadari. Kusur itu dayang-dayangnya atau pelayannya dengan bidadari. Allah hiasi surganya. Wa zainatul anbiya, dan Allah menghiaskan para nabi yang paling menonjol. Nabi itu, hiasan para nabi dari yang wajib kita ketahui itu, nabi itu yang wajib kita ketahui itu 20 nabi itu tidak terbatas. Sampai berapa? 124.000 nabi. Atau lebih ya. Nabi itu tidak terhitung. Cuman yang wajib kita ketahui itu adalah 25. Nah, Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perhiasan Nabi adalah para nabi, hiasannya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa zainal ayam, dan Allah menghiasi hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, perhiasan dari sekian hari itu adalah hari biyaumil Jumat. Nah, perhiasan daripada hari itu adalah Jumat. Jadi hari itu dalam Islam itu cuma ada 2. Hari baik dan hari yang lebih baik. Dak kate hari jelek, hari naas, hari sial, dak kate. Islam itu cuma 2, baik dan lebih baik. Dak kate ini hari baik, ini hari buruk, dak kate. Itu keliru ya. Mitos itu. Jadi hari dalam Islam semuanya baik. Ada yang lebih baik kalau hari ya
Jumat. Jadi hari itu cuma 2 baik dan lebih baik. Kata hari sialan ya. Kemudian wazaina dan perhiasannya malam yaitu bilailatul qadar. Nah, malam itu ada perhiasannya, malam yang paling indah Allah hiasi itu malam Lailatul Qadar. Wa zainatul suhur. Nah, perhiasan daripada bulan Muharram dari bulan itu kan 12 tuh. Muharram, Safar, Rabiul sampai akhir. Nah, perhiasan daripada 12 bulan ini adalah bulan bisyahri Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan paling istimewa. Hiasan daripada sekian bulan adalah bulan Ramadan. Wa zainatul masajida dan Allah mengasihi masjid bil Ka'bah dengan Ka'bah. Perhiasan masjid itu Ka'bah, makanya identik ada gambar Ka'bah kadang-kadang di masjid. Itu hiasan masjid. Wa zainal khutubah dan perhiasan daripada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Nah, dari 4 ini Allah hiasi yaitu siko itu Quran perhiasannya. Kemudian wazainal Quran, perhiasan daripada Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saking utamanya Bismillah itu termasuk perhiasannya Al-Quran. Makanya mansami min ayatil Fatihah termasuk bagian daripada ayat Al-Fatihah. Tidak sah salat orang tanpa Al-Fatihahnya tanpa dia membaca Bismillah. Mazhab kita Imam Syafi'i. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man qala barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim kutiba maka akan dicatat ismuhu namanya minal abrar daripada abrar." Mana caranya? Nama-nama orang yang terbaik wa buri'a dan dibebaskan minal kufri daripada sifat kafir wa nifaq dan sifat munafik. Nah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim barang siapa yang berkata mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu Allah ampunkan dosanya ma taqaddam min dzanbi." Seperti yang tadi, dosa yang terdahulu. Nah, ini bagus amalan sedikit dari Nabi. Yang terakhir 2 hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Iza kuntum apabila kalian hendak berdiri." Mau berdiri nih. Fayaqulu dan orang itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fa innan nas maka sesungguhnya manusia itu iza iktabukum kalau ingin menggibahkan kalian. Kita ngumpul nih. Kita tahu nih di sini sering gibah kalau aku balik pasti dia omongi. Nah, ketika dia mau berdiri, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, maka sungguh kalau ada manusia di situ, iza iktabukum ingin menggibah kalian, iktabu itu dari kata gibah, kum itu kalian, ingin menggibahkan kalian, yamnahumu malaku Allah akan kirim malaikat untuk mencegah anzalik daripada orang-orang itu untuk menggibah itu. Jadi ketika dia mau tegak, bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru dia berdiri balik, assalamualaikum. Nah, Allah akan cegah, Allah akan kirim malaikat untuk mencegah orang-orang itu untuk menggibah dia. Okay. Kemudian terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Iza jalastum." Kalau kalian lagi duduk di dalam majelisan, di dalam satu majelis. Kemudian fayaqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam seperti kalimat yang di atas tadi. Fa innah maka sesungguhnya man kalau ada orang fa'ala ingin melakukan zalika demikian ini waqalallahu maka Allah akan kirim menjadikan wakala itu wakil. Allah akan mengirimkan wakil bihi dengannya para malaikat yaitu malaikat yang nahum untuk mencegah mereka minal gibah daripada gibah. Hatta sampai kapan la yaktabukum sampai mereka itu tidak bisa menggibahkan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, jadi kalau mau kita ngumpul nih, oh ini rawan nih orang-orang nih suka ngomongin orang nih.
Nah, kalau kita mau berdiri, bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kabur. Seperti berdiri, amalan. Wallahu taala alam. Bisa subhanakallahumma wa bihamdika